Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32. Bahagia sesederhana ini. Alia langsung memperlambat laju mobilnya saat ingat kabarin Daniel muntah. Sesampai di pusat kota, Alia memarkirkan mobilnya. Ayo, senyuman lebar Alia menggenggam tangan Daniel lalu mengajaknya berjalan menikmati suasana kota di malam hari. Beli es krim yuk sayang, ajak Daniel yang merasa ngiler melihat deretan penjual es krim. Seolah lupa dengan kebiasaan hidup sehat dan gaya elitnya selama ini. Kan udah malam, nanti Daddy flu, ucap Alia yang malah dibalas tatapan memohon Daniel. Satu aja sayang, Daniel tahu makan es krim di malam hari itu tidak baik untuk kesehatan, tapi jujur saja dia tak bisa menahan keinginannya. Ya udah, setuju Alia melihat Daniel yang begitu sulit menahan keinginan dalam dirinya. Mereka duduk di bangku tepi jalan raya menikmati suasana malam di kota yang sangat indah, dengan sejuta pesona. Secara spontanitas, Alia menyandarkan kepalanya ke lengan Daniel, hayut dalam diamnya menikmati suasana malam yang begitu tenang. Daniel mengangkat Alia agar duduk di atas pangkuannya. Jangan Daddy, ini di tengah keramaian, sungkan Alia. Gak apa-apa sayang, kamu kan istri Daddy, suara berat Daniel tepat di dekat telinga Alia memeluk Alia erat, agar tidak merasa kedinginan. Tak lupa lirikan mata Daniel pada bodyguard yang berada di sekitar mereka untuk waspada. Ayo jalan lagi Daddy, ajak Alia turun dari pangkuan Daniel, lalu mengajak Daniel kembali berjalan di trotoar berbaur dengan masyarakat publik. Daniel memasukkan tangan Alia yang digenggamnya ke dalam saku hoodie-nya sambil tersenyum hangat. Ternyata bahagia sesederhana ini jalan dengan orang yang kita cintai, sekaligus mencintai kita rasanya sebahagia ini. Kebahagiaan yang tak pernah Daniel rasakan selama ini. Sayang, berjanjilah kamu tak akan pernah meninggalkan Daddy apapun alasannya, ucap Daniel pada istri kecilnya yang berjalan di sampingnya. Entah akan sehancur apa Daniel jika Alia pergi meninggalkannya. Janji Daddy, jawab Alia mengangkat kelingkingnya yang ditautkan Daniel dengan cepat. Malam itu seolah menjadi saksi bisu sejarah cinta sederhana yang awalnya saling tak kenal, bahkan asing yang kini saling mencintai. Seiring berjalannya waktu. Tapi sepertinya mereka lupa akan tetap ada perpisahan dalam sebuah pertemuan, entah itu maut atau lain sebagainya. Keesokan paginya, betapa bahagianya Daniel yang tengah berdiri di depan monitor USG beratap titik kecil yang menandakan sudah ada kehidupan di rahim istri kecilnya. Astaga, berarti hatiku sering gundah, memang bawaan kehamilan Alia, bukan orang lain yang sudah tak peduli padaku. Senyum haru Daniel yang memang juga menyadari perubahan sikapnya. Setelah selesai pemeriksaan, dokter meminta Daniel untuk datang ke ruangannya menjelaskan keadaan bayi sekaligus agar Daniel bisa berkonsultasi. Setelah beberapa saat, Daniel kembali masuk ke ruangan pemeriksaan menemui Alia yang malah sibuk bermain ponsel sambil terus berbaring. Gimana kondisi bayi Daddy? Tanya Alia meletakkan ponselnya lalu langsung duduk. Bayi kita, ralat Daniel. Iya, ucap Alia beratap wajah Daniel yang sangat senang dan ceria. Sehat kok, dia kuat, jawab Daniel mengecup kening Alia. Bahkan mengecup pipi istri kecilnya yang kini mengandung anaknya. Maafin Daddy ya terlalu sensitif sama kamu beberapa hari ini. Sadar Daniel pasti istri kecilnya jadi kepikiran dengan perubahan sikapnya. Iya nggak apa-apa Daddy, jawab Alia tersenyum mengelus perutnya yang kini sudah ada bayi di dalamnya. Tak lama kemudian orang tua mereka datang dengan segala kebahagiaan dan senyuman penuh cinta mereka karena akan segera mendapatkan cucu.
Alia, kamu maunya resepsi pernikahan kalian setelah lahiran atau sebelum? Tanya ibu mengelus kepala menantunya lembut. Sebelum, Bu, pinta Alia malu. Baiklah, akan kami proses. Apalagi keinginanmu, Nak? Tanya ayah yang senang akan mendapatkan cucu. Keempat orang tua mereka hanya sibuk menanyai Alia tanpa peduli lagi dengan Daniel yang sudah berdiri di pojokan. Demi apapun, walau rasanya begitu sedih, Daniel mencoba berperang dengan perasaan sensitifnya yang merasa begitu cemburu saat diabaikan. Seminggu kemudian acara pernikahan Daniel dan Alia pun digelar dengan sangat megah dan mewah. Sayang, kamu gak capek kan? Dedi takut nanti kamu malah kelelahan, cemas Daniel saat mereka baru selesai mengganti baju pengantin dan masih di dalam kamar. Enggak loh Dedi, masa belum apa udah capek aja. Senyum manis Alia merasa sangat senang memakai gaun pengantin, bahkan dia berputar-putar di depan kaca. Daniel berlutut di depan Alia yang berdiri lalu mengelus perut Alia yang baru terlihat sedikit membuncit. Baby sehat ya, dan jagain mommy, kamu jangan sampai disakit, bisik penuh kasih sayang Daniel mengecup perut Alia. Kehamilan simpatik yang Daniel alami hanya di fase awal, sehingga sekarang dia sudah kembali hidup normal seperti biasa. Dan sekarang sangat menyayangi Alia melebihi dirinya sendiri. Ayok Nak, acaranya sudah akan mulai, ucap ibu menjemput anak dan menantunya itu agar segera hadir di acara puncak malam ini di mana ratusan tamu sudah menunggu. Iya Bu, Alia ingin pipis sebentar. Sungkan Alia baru setelah selesai berpakaian, dia ingin pipis. Daniel panggil pelayan untuk membantu Alia, pasti dia kesusahan karena gaunnya nanti. Pesan ibu sebelum keluar karena walaupun dia ingin membantu, menantunya itu sungkan dan ibu tak ingin Alia malah jadi tak nyaman. Biar Dedi yang bantu aja ya, kata Daniel, tapi Alia malah menolak dan memilih pelayan saja, tak ingin merepotkan suaminya yang sudah siap itu. Ya udah Dedi, tunggu di sini. Daniel duduk di tepi ranjang menunggu Alia setelah pelayan datang. Daniel segera keluar kamar hotel saat papa memanggilnya, menghampiri mertuanya yang berdiri tak jauh dari kamar mereka. Kabar mengenai pesta pernikahan Alia benar membuat Jack berada di titik ujung ambang kewarasan. Luka yang terus berlarut selama beberapa tahun ini telah menghancurkannya, dan baru saat bertemu Alia Jack mendapatkan penawar dari lukanya. Tapi apa yang terjadi saat Jack sudah memantapkan hati untuk memiliki Alia yang sudah dia jaga sejak kecil, ternyata malah sudah dinikahi oleh pria lain. Bahkan Alia sendiri yang memberikan undangan pernikahannya pada Jack. Tidak Alia, kau akan tetap jadi milikku walau bagaimanapun itu, teguh Jack yang tengah duduk sendiri dalam markas mafianya. Jack melirik ajudannya yang masuk ke ruangannya. Semua sudah siap bos, sesuai rencana dan perhitungan kita. Untuk penerbangan akan siap dalam 15 menit lagi. Laporan ajudan Jack yang mengundang senyum semir Jack. Lakukan dengan cepat. Bawa Alia untukku malam ini juga.
perintah Jack yang sudah menyusun strategi sangat matang bahkan melibatkan beberapa Big Mouse untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku akan membawamu pergi jauh dan kita akan hidup bahagia Alia. Kau adalah milikku. Senyum misterius Jack membayangkan Alia kecil yang dulu sering mengecup pipinya. Jack keluar dari ruangannya berjalan cepat menuju tempat tunggu jelang penerbangan. Rencana Jack benar disusun sangat rapi bahkan tak ada yang menyadari aksi penculikan di malam puncak pesta pernikahan megah itu. Jack mengawali rencananya dengan mengalihkan fokus semua orang. Keluarga Albara benar dibuat terkecoh dengan pengkhianatan beberapa orang kepercayaan mereka saat ini. Daddy, Alia yang sudah selesai pipis itu segera berjalan cepat tak sabar menghampiri suami dan papanya yang tengah berbincang tak jauh dari kamar mereka. Bahkan Alia bisa melihat Daniel dan papa dari pintu kamar hotel yang terbuka. HMMT, Alia tengah berjalan tapi tiba seseorang membekap mulutnya dengan sapu tangan sampai Alia merasa sesak kemudian kehilangan kesadarannya saat obat bius di kain itu mulai bekerja. Dengan sigap para ajudan Jack melakukan tugas mereka masing melumpuhkan setiap pengamanan gedung yang sangat ketat. Pengkhianatan beberapa orang kepercayaan keluarga Albara membuat rencana itu bisa berjalan mulus hanya dalam rentang waktu kurang dari 3 menit. Beberapa pelayan yang sudah ditugaskan itu mengangkat Alia lalu membuka pintu rahasia di dalam kamar yang memang sebelumnya sudah dirancang. Lalu bekerja sama untuk dengan cepat memberikan Alia yang sudah tak sadarkan diri pada bodyguard yang sudah menunggu di balik pintu rahasia itu. Dua menit kemudian, kenapa Alia lama sekali? Ucap Daniel masuk ke kamar bersama papa karena tak mendengarkan suara Alia lagi. Tapi belum juga mereka masuk ke kamar laporan seorang bodyguard benar membuat papa dan Daniel murka. Pengkhianat, geram Daniel dengan tangan gemetar meninju dinding dan emosi yang sudah membara. Daniel masuk ke dalam kamar dan langsung menodongkan pistol di pelipis kedua pelayan yang tadi membantu Alia membuat mereka menggigil ketakutan. Katakan atau aku pecahkan kepala kalian. Akal sehat Daniel benar seperti hilang sampai nyawa tak lagi berarti baginya sekarang. Hanya sedikit hal yang membuat Daniel dan keluarganya tenang, setidaknya Alia pasti baik-baik saja. Keluarga mencoba berpikir jernih dan tenang karena tak mungkin langsung menyerang Jack yang sangat licik serta yang akan jadi sasaran Jack adalah bayi dalam kandungan Alia. Itulah mengapa mereka mencoba mengendalikan emosi dan rasa marah agar tidak melakukan sesuatu yang justru akan membuat Jack berpikir untuk melenyapkan bayi di dalam kandungan Alia. Jack, rasanya papa tak percaya mengetahui kenyataan bahwa Jack yang selama ini sangat menyayangi Alia seperti adiknya sekarang justru malah mencintai dan berbuat senekat ini. Daniel nggak bisa berdiam diri, Pak. Yah, Daniel benar tak bisa bersabar dan bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Jack pada istrinya nanti. Daniel menyalakan laptopnya ikut bergabung dengan para hacker yang terus mencoba melacak keberadaan Alia dan Jack.
Dalam hitungan detik keberadaan Jack langsung hilang seperti ditelan bumi. Rencananya sangat matang sampai tak ada sedikit pun akses yang menjelaskan di mana keberadaannya sekarang. Alia, senyum lebar Jack menatap wajah gadis manis yang kini berada dalam pangkuannya. Kita akan keluar negeri dan hidup bahagia di sana sayang, bisik Jack jelang penerbangan dimulai. Aku mencintaimu Alia dan aku akan merebutmu dari siapapun itu termasuk suamimu sekalipun. Begitu egoisnya Jack jika sudah mencintai seseorang. Jack memeluk Alia yang masih belum sadarkan diri itu dengan hangat bahkan menempelkan wajah Alia ke dadanya. Tapi saat tatapan Jack berhenti di perut Alia yang sedikit membuncit niat buruk Jack langsung berdatangan untuk menindaklanjuti. Jack menikmati suasana selama penerbangan dengan senyum yang tak pernah lepas dari bibirnya memeluk wanita yang sampai detik ini memegang tahta tertinggi di hatinya sampai dia senekat ini. Penerbangan menggunakan jet pribadi membuat suasana hati Jack semakin tenang dan nyaman menjaga Alia yang masih belum sadarkan diri. Kita sampai Australia masih sekitar 4 jam lagi, tidurlah yang nyenyak sayangku, bisik Jack dekat telinga Alia dan akan mengecup pipi Alia. Tapi saat teringat sesuatu membuatnya mengurungkan niatnya. Aku juga akan mengurus surat cerai kalian secepatnya, dan bayi inilah yang akan menjadi senjata ampuh untuk mencapai tujuanku. Senyum semir Jack mengurungkan niatnya untuk menggugurkan bayi dalam kandungan Alia. Bersambung.